شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang adab-adab serta sunnah-sunnah dalam berpuasa bagi seorang Muslim. Setelah sebelumnya kita pernah mengatakan bahwasanya disebutkan dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah ada 9 adab yang disunahkan bagi seorang Muslim dalam berpuasa. Salah satunya ialah yang pertama harus makan sahur. Kemudian yang kedua yaitu mengakhiri waktu sahur. Kemudian yang ketiga ialah mempercepat waktu ketika berbuka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin keempat, kelima, keenam, serta ketujuh. Tayyib jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat dari sunnah serta adab seorang Muslim ketika berpuasa ialah hendaklah seorang Muslim itu berbuka dengan kurma atau dengan seteguk air, atau yang kita bisa kategorikan, kita intikan bahwasanya berbuka secukupnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza yuftiru birutubatin au fa in lam yakun birutubatin ala tamaratin. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, beliau selalu membiasakan dirinya untuk berbuka dengan rutab atau kurma muda. Dan jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau akan berbuka dengan kurma. Dan jika beliau tidak mendapatkan kurma, kata Anas ibnu Malik, hasawatin min ma. Atau beliau akan minum beberapa teguk air sebelum beliau berangkat untuk pergi sholat. Inti yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika berbuka tidak berlebih-lebihan, atau artinya bahwasanya beliau berbuka secukupnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakailah pakaian kalian yang terbaik ketika akan pergi beribadah di masjid. Kemudian kulu washrobu, makanlah serta minumlah yang baik-baik, wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam setiap tindakannya. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin kelima dari adab serta sunnah seorang Muslim ketika berpuasa ialah ketika dia berpuasa membaca doa untuk berbuka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka beliau mengatakan zahabaz zama wa batallatil aruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya apa? Ini adalah salah satu pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka itu kerongkongan yang sebelumnya itu merasakan haus akan pergi dengan dialirkan oleh air-air yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Kemudian juga rasa lapar juga akan pergi dengan memakan beberapa makanan yang kita makan ketika berbuka. Oleh karena itu sejatinya seorang Muslim ketika berpuasa dalam posisi keadaan berbuka dia akan merasakan senang, yang artinya kesenangan itu memberikan dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena dia telah selesai melaksanakan ibadah berpuasa selama sehari penuh, menahan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan
bagi orang-orang yang selalu berpuasa atau bagi setiap orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ialah ketika dia berbuka, karena dia berhasil menawan hawa nafsunya selama 1 hari penuh. Dan kebahagiaan kedua ialah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla di hari kiamat nanti dari semua amal ibadah yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin ke-6 dan poin ke-7 dari sunnah-sunnah serta adab-adab seorang muslim ketika berpuasa ialah banyak melakukan amalan kebaikan atau banyak melakukan amalan-amalan sunnah kebaikan dan juga banyak membaca Al-Quran. Kenapa dua hal ini kita kaitkan, kita hubungkan erat dalam poin ini, dalam kesempatan ini? Mari sama-sama kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasu bil khairi. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu ialah sebaik-baik manusia yang selalu mengerjakan perbuatan baik. Maka bisa dikatakan tidak ada satu perbuatan baik yang ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidupnya kecuali beliau kerjakan. Tetapi kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah di waktu bulan puasa itu datang, kebaikan yang beliau lakukan itu semakin berlipat atau semakin banyak lagi kebaikan yang beliau lakukan di bulan puasa. Mengapa demikian? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa di setiap harinya Jibril selalu mendatangi beliau dan mengajarkan beliau Al-Quran hingga hatam selama 23 tahun. Bahkan Ibnu Abbas menggambarkan yang namanya kebaikan Rasulullah itu di bulan Ramadan, kana ajwadu minar rihil mursalah. Kebaikan Rasulullah itu lebih baik daripada angin sepoi-sepoi yang mendatangkan kesejukan kepada setiap orang. Bisa kita bayangkan bagaimana perbuatan baik yang banyak Rasulullah lakukan ketika memasuki waktu Ramadan. Kemudian, apa sih hubungan sebenarnya antara banyak berbuat baik dengan membaca Al-Quran? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari tentang penjelasan hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu faktor yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak berbuat baik ketika Ramadan ialah karena bacaan Quran itu sendiri. Kok bisa? Iya, jika seorang muslim itu benar-benar membaca Quran dengan baik dan memahami isi-isinya, maka pasti akan menambah ilmunya. Sehingga jika bertambahnya ilmu seseorang, itu akan semakin menumbuhkan rasa syukur kepada dirinya atau rasa syukur atas dirinya. Yang mana rasa syukur ini menjadi mood booster seorang muslim atau menjadi pendorong untuk semakin banyak berbuat baik lagi. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat yang bisa menenangkan hati dan juga sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita memperbaiki lagi niat kita. Sudah beberapa Ramadan yang kita jalani, mari kita review lagi, mari kita introspeksi lagi apa hal-hal yang belum kita lakukan. Kebaikan-kebaikan apa yang masih lalai kita kerjakan. Dan kita lakukan atau kita kerjakan di Ramadan-Ramadan, di hari-hari Ramadan setelahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi ketika Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.